Kalau energi Anda dialirkan ke masa lalu, karena energi kan mengalir ke arah atensi, perhatian, atau niat. Nah, kalau energinya mengalir ke masa lalu, bagaimana masa depan akan baik? Kalau Anda tidak pernah menciptakan masa depan mau jadi apa, goals-nya apa, perjalanan mau seperti apa, nggak pernah di-create di dalam pikiran, di dalam tulisan misalkan, dan Anda hanya fokus ke masa lalu, bagaimana logikanya akan masa depan akan lebih baik? Jadi latihan hari ini spoiler ya ini teman-teman. 1, mengenang perjalanan hidup. 2, mensyukuri keberhasilan. 3, visualisasi kelimpahan di masa depan. Dan 4, afirmasi. Jadi masing-masing poin ini nanti ada guide-nya ya, bagaimana caranya gitu. Iya, betul. Nah, sebagai bagian dari refleksi karir, menurut Om Bimo apakah ada langkah-langkah tertentu nih yang bisa membantu seseorang untuk lebih menghargai dan mencintai profesinya tanpa terjebak dalam perasaan kurang atau belum cukup? Ya, maka kalau teman-teman nanti sudah baca buku di hari ke-7 ini, teman-teman ada kesadaran baru. Gitu. Jadi saya ingin memberikan kesadaran baru di quote-nya ya, di halaman terakhir bab 7. Saat ini bukanlah akhir gitu loh. Jadi teman-teman apapun itu saat ini bukanlah akhir. Profesi saat ini adalah bagian dari proses perjalanan menuju hidup berkelimpahan. Saya bersyukur saya pernah jadi supervisor, saya tahu bagaimana mengolah toko rugi dan sebagainya. Saya bersyukur saya menjadi penjaga sekolah, saya bersyukur pernah kerja di hotel dengan gaji yang 12.000 dan sebagainya. Dan ternyata itu apa? Bisa saya pakai untuk sharing dengan teman-teman. Mungkin kalau saya sudah kaya raya, terus saya dapat warisan banyak, saya pun diwarisi bisnis yang besar, saya cerita ngoceh apapun ya teman-teman, lalu warisannya udah gede gitu loh. Tapi kalau saya berawal dari 12.000 per hari di tahun 2006, teman-teman kan bisa punya rasa percaya diri. Itu artinya profesi saya dulu ternyata kepake loh sekarang untuk menginspirasi orang lain. Bisa jadi teman-teman profesi ini juga gitu. Bisa jadi contoh nih saya pembukuan laba rugi, growth dan lain sebagainya itu saya mengikuti pembukuan saat dulu saya bekerja di minimarket terbesar di Indonesia. Kalau nggak si merah ya si biru itu gitu loh. Itu pelajaran buat saya, oh begini toh ngelola masuk keluar, terus bulan ini naik berapa dan lain sebagainya. Intinya saat ini bukanlah akhir, ya. Profesi saat ini adalah bagian proses perjalanan menuju hidup berkelimpahan. Ini membangun prasangka. Kalau Anda merasa saat ini sudah jatuh, aku cuma karyawan, aku cuma ibu rumah tangga, nggak ada afirmasi ke depan bahwa ini bagian dari menuju kelimpahan, ya nggak berkelimpahan. Kuncinya dengan kesadaran baru ini, Anda punya harapan bahwa ini bukan akhir, ini bagian dari proses menuju hidup berkelimpahan. Meyakini bahwa suatu saat nanti saya menuju kembali kepada kelimpahan. Gitu. Nah ini ada yang nanya nih dari teman, SK itu singkatannya apa? Kepanjangannya ya maksudnya? Oh SK itu ibaratnya gini loh, kalau teman-teman kerja, misalkan sebagai PNS itu kan dikasih SK tuh. Ya, apa tuh surat keputusan apa surat ketetapan apa. Nah, manusia itu pada saat diciptakan ada SK-nya. SK-nya di mana di buku ini. Bagaimana contoh nih SK kehidupan. SK itu surat keputusan. Jadi teman-teman hidup di dunia itu dikasih SK sama Tuhan, ya. Dikasih SK. Nah, itu tadi kan kita langsung hari pertama. Nah, sebelumnya itu kan ada SK, membahas tentang SK. Back to destiny ya, kembali kepada takdir ya, bahwa aku tuh berlimpah. Nah, SK-nya saya bacakan salah satunya ya, dari agama Muslim. Dan sesungguhnya kami telah menghormati anak-anak Adam dalam dorong manusia. Dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Artinya manusia hidup SK-nya adalah berkelimpahan. Ya, berkelimpahan. Di agama Hindu, anak-anak Adam berkelimpahan. Semakin banyak mereka berkembang,
semakin banyak juga rezeki dan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Di agama lain pun juga menjelaskan bahwa SK-nya manusia diciptakan itu berkelimpahan. Di agama lain teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Nah pertanyaannya kenapa kok nggak berlimpah gitu loh? Berarti apa? Teman-teman memilih untuk berkekurangan atau menciptakan batasan. Bagaimana supaya kembali berlimpah? Nah ini panduannya. Perjalanan spiritual 21 hari kembali ke SK kehidupan. SK kehidupannya apa? Hidup dalam kemudahan dan kelimpahan. Gitu. Nah ini baca-baca sekilas ya tentang kelimpahan di buku Repent ini. Mas Bimo bilang 3 aspek kelimpahan itu ada kelimpahan materi, emosi, kelimpahan dengan Tuhan. Nah, Mei akan menyorot lebih di bagian kelimpahan dengan Tuhan. Kelimpahan dengan Tuhan adalah kelimpahan tertinggi dan paling murni ya. Ketika kita memiliki kedekatan, itu kita nggak hanya merasa aman, tetapi juga lebih mudah menarik rezeki dari berbagai macam arah. Kalau realitanya yang kadang sering dihadapi itu adalah semakin kita dekat dengan Tuhan, ujiannya itu semakin besar dan berat. Itu bagaimana? Apakah ujian itu bisa diartikan sebagai tanda kasih sayang Tuhan kepada kita? Oh, Tuhan masih mau mengujiku, berarti Tuhan masih memperhatikan aku nih, gitu. Kalau dalam Islam, Om, ketika kita jauh dari Tuhan, banyak berbuat dosa, tapi hidup kita tuh enak-enak aja, nggak ada ujian berat, itu kita menyebutnya itu bahaya. Tandanya kita tuh nggak diperhatikan Tuhan, namanya istidraj ya. Itu bagaimana Om? Iya. Jadi kelimpahan itu ada 3. Jadi makanya bisa dibilang, loh itu kok koruptor kaya-kaya? Iya sih kaya, secara materi. Tetapi secara emosional, secara vibrasi, apakah mereka berkelimpahan? Bisa jadi tidurnya susah, hidup nggak tenang, keluarga berantakan, anak tidak terurus gitu loh. Apakah itu kelimpahan? Kelimpahan itu bukan berarti materi tok ya. Teman-teman di buku ini membawa teman-teman ke kelimpahan itu 3 hal. Yang satu dari sisi materi, yang kedua dari sisi emosi, energy in motion. Anda punya rasa-rasa berkelimpahan, tenang, damai, bahagia. Lalu dari sisi kedekatan dengannya. Nah, kedekatan dengannya tidak selalu identik dengan ujian. Itu tergantung dari mindset atau belief system yang perlu dibenahi. Gitu ya, contoh gini, karena ini bahaya ketika seseorang merasa bahwa kalau dekat dengannya itu diuji, maka nggak mau dekat dengannya itu, atau kalau misalkan dekat banyak ujian gitu. Nah contoh Tuhan itu sebenarnya mengikuti pola belief system kita kok. Contoh real ya, misal ada orang sakit, ada orang mengalami apes atau bencana alam, lalu merasa gini, ini Tuhan sedang mengingatkan kita. Oke? Nah, maka Tuhan mengerti bahwa orang ini ingatnya kalau lagi sakit, lagi apes, lagi ada bencana alam. Maka kalau orang ini agak lupa dengan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan kepada orang itu supaya ingat sakit, ya, kemudian apes, lalu bencana alam misalkan. Tergantung orang itu bisa dekatnya dengan cara apa. Kalau dekatnya dengan cara ujian, dikasih ujian. Nah, maka ketika saya tahu itu, saya mengubah pola. Saya tuh merasa dekat dengan Tuhan ketika saya dapat keajaiban. Saya dapat keberuntungan, saya dapat bonus, dapat rezeki yang tak terduga, dapat hal yang tidak masuk akal begitu luar biasanya. Maka disitulah saya, wah ini pasti karena Tuhan. Wah ini Tuhan luar biasa. Ini rezeki yang besar nih berkat Tuhan. Maka ketika saya agak lupa dengan Tuhan, oh Bimo ini ingetnya sama aku kalau dikasih bonus, dikasih rezeki tak terduga, dikasih rezeki yang luar biasa, tak kasih lagi biar ingat. Nah itu tergantung belief system, gitu ya. Makanya hati-hati punya belief system akan Tuhan. Begitu kepleset dikit, ya kehidupan akan begitu, kayak gitu. Jadi tergantung dari sini. Nah kalau misalkan orang yang jauh darinya, hidupnya enak-enak, itu salah satu hal juga sebenarnya Tuhan nggak pengen berhutang dengan orang itu sih. Jadi kebaikan dia, kan orang kayak gitu pasti ada kebaikannya lah. Sedikit pun masih ada kebaikan. Nah, Tuhan tuh tidak mau ngitung-ngitung nanti di akhirat. Udah diberi balasannya di dunia, supaya di akhirat sudah jelas kan. Tinggal misalkan ke neraka gitu loh. Nggak ada hitung-hitungannya itu. Kan kebaikanmu sudah tak balas di dunia kan. Hidupmu enak walaupun kamu dosa gitu kan. Ya sudah, di dunia aja kamu dapatnya. Tapi surga bukan tempatmu. Gitu. Oke, jadi input pemahaman tentang Tuhan dan kelimpahan itu harus benar agar outputnya juga benar. Iya, agar kehidupannya sesuai seperti apa yang diyakini. Karena Tuhan mengikuti persangkaan hambanya. Hari ke-8,
Ini dengan tema memeluk ketidaksempurnaan dan berdamai dengan masa lalu. Wah. Ini bisa dijelaskan ini Om, ini bahasnya masa lalu gitu ya. Wah, apakah kita harus membuka luka lama untuk membahas masa lalu ini? Jadi karena masa lalu itu pemicu masa depan akan seperti apa. Gitu ya, orang yang hidupnya rutinitas pun masa depan akan sama dengan masa lalu. Gitu, maka jadi gini, hidup teman-teman saat ini kan tergantung dari masa lalu. Konsekuensi dari masa lalu. Detik yang lalu itu masa lalu. Satu hari yang lalu itu masa lalu. Masa lalu tidak selalu harus yang jauh tahun-tahunan yang lalu. Jadi, kehidupan saat ini adalah konsekuensi, atau kalau kemarin di podcast sebelumnya kita bahas karma ya, konsekuensi atau karma dari masa lalu. Besok jadi apa, tergantung dari saat ini. Nah, kalau masa lalunya nggak beres-beres, maka kehidupan ke depan akan sama dengan masa lalu. Atau cara berpikir, cara merespon Anda itu dipengaruhi oleh database masa lalu. Nah, kalau database-nya masa lalu kegagalan, kemudian keterpurukan, kebencian, luka, dan sebagainya, bagaimana akan melihat peluang ke depan yang begitu indah? Nggak bisa, gitu. Jadi, di hari ke-8 ini, bagaimana kita memeluk ketidaksempurnaan dan berdamai dengan masa lalu. Artinya juga tidak hanya masa lalu, tapi kalau teman-teman merasa tidak sempurna, kayak tadi contohnya waktu tanya soal tubuh, misalkan ada bagian tubuh yang kurang ideal, itu gimana sih kita bisa berdamai dengan itu dan tidak mengganggu untuk mencapai proses kelimpahan gitu. Jadi teman-teman yang mau nanya seputar buku, pendaftaran kelas, ataupun yang lainnya, mungkin tema-tema lainnya bisa disampaikan dulu di komentar. Nah, Mei mau nanya, apa yang harus kita lakukan Om ketika kita merasa terjebak dalam perasaan bersalah atau menyesal tentang masa lalu? Ini banyak nih orang yang sedang di posisi itu pastinya. Iya. Makanya jangan mau di sana gitu loh. Terjebak itu kan berarti karena mau tinggal di sana kan, gitu loh. Boleh mengenang masa lalu tapi jangan tinggal di dalamnya. Ya, karena hidup kita saat ini untuk ke masa depan. Kalau Anda tinggal di masa lalu, masa depan akan sama dengan masa lalu. Kayak contoh kemarin waktu event meditasi kan ada yang sempat ngobrol dengan saya dulu sebelum meditasi kan, datang tuh kayak cucian kumel gitu, lusuh gitu, terus lemes gitu ya. Padahal cowok gitu, terus cowoknya harusnya kan energi gitu ya. Ternyata apa? Dirinya terjebak di masa lalu. Dirinya tersandra di masa lalu. Ya dulu saya pernah ditipu, saya dikecewakan, itu saya tanya, Pak, detik ini ada yang nipu nggak? Detik ini kita ngobrol, Bapak ada yang nipu nggak? Nggak ada. Kenapa perasaannya masih ditipu? Iya, saya dulu sakit banget ini. Iya, detik ini ada yang nyakitin nggak? Nggak ada. Kenapa merasa sakit gitu loh? Kalau Anda atensinya, jadi nanti di kelas offline ini masuk sedikit materi offline ya. Kalau energi Anda dialirkan ke masa lalu, karena energi kan mengalir ke arah atensi, perhatian, atau niat. Nah, kalau energinya mengalir ke masa lalu, bagaimana masa depan akan baik? Kalau Anda tidak pernah menciptakan masa depan mau jadi apa, goals-nya apa, perjalanan mau seperti apa, nggak pernah di-create di dalam pikiran, di dalam tulisan misalkan, dan Anda hanya fokus ke masa lalu, bagaimana logikanya akan masa depan akan lebih baik? Energi Anda tertinggal di masa lalu, perhatian Anda ke masa lalu, padahal itu sudah selesai gitu loh. Ya, makanya bagaimana supaya bisa selesai dengan masa lalu, ada di latihan buku ini. Makanya saya tulis di quote hari terakhir itu adalah, melepas emosi negatif di masa lalu sama dengan membuka lebar pintu kelimpahan di masa depan. Karena orang yang sudah selesai dengan masa lalu, orang yang sudah ikhlas dengan masa lalu, dia punya banyak waktu untuk masa depan. Gitu. Jadi misalnya nih ada seseorang udah berusaha nih untuk gak terpenjara di masa lalu, tapi dengan berbagai usahanya itu belum bisa. Dalam keinginannya, wah aku punya mentor, punya guru nih, Mas Bimo, Om Bimo. Kalau aku mau minta bantuan dia bisa nggak? Nah itu ada konsultasi private-nya kah atau bagaimana Mas? Ya kalau misalkan kata-kata lewat online kurang mempan, ketemu saya. Nanti saya bereskan. Jadi teman-teman yang mau ketemu Om Bimo langsung bisa daftar nih ya. Namanya nanti langsung bisa hubungi admin ya, siapa yang mau ketemu langsung sama Om Bimo nih, bisa curhat-curhat, bisa minta solusi juga. Nanti saya bookingkan Om Bimo ya, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, nggak akan futsal lagi kalau sudah di booking ya. Oke, Om Bimo, terima kasih siang hari ini sudah chit-chat, udah ngobrol bareng Mei dan teman-teman semuanya. Bagi pertanyaan yang belum bisa terjawab, akan kita bahas di next podcast ya teman-teman. Mohon maaf karena ini ada yang nanya tuh, yang nanya admin di sini ya. Nih yang ada apa namanya
Ada ini 821, ini 1G ini angka 6 ya, BB ini 88. Teman-teman screenshot dulu aja layarnya. Kalau mau buku atau mau kelas online, offline, atau ikut meditasi. Nah, meditasi besok itu saya mengajarkan teman-teman untuk fokusnya ke masa depan, untuk membentuk diri baru. Karena kalau dirinya masih diri lama, kayak tadi semalam yang chat pribadi ke saya kasih PR, ibu PR utamanya adalah gambaran dirinya diberesin dulu. Kalau gambaran dirinya masih sama dengan masa lalu, kehidupan tidak berubah. Ciptakan gambar diri baru. Nah, di meditasi Money Magnet nanti tanggal 12 itu kita belajar menciptakan diri baru supaya ketika di lintasan sirkuit otaknya sudah berubah, gambaran diri baru berubah, maka realita akan berubah. Jadi teman-teman yang saat ini belum mengalami perubahan, jangan-jangan diri Anda saat ini masih sama dengan diri masa lalu. Kalau diri Anda berbeda, outputnya akan berbeda. Seperti komputer, kalau softwarenya masih sama, outputnya akan sama. Kalau softwarenya beda, dikasih script yang berbeda, outputnya akan beda. Nah, besok di Meditasi Money Magnet saya akan berikan script-script buat teman-teman supaya outputnya nanti beda, tidak sama lagi dengan masa lalu. Gitu. Bisa diinfokan nih Om, tanggal meditasinya itu bagi teman-teman yang belum tahu itu? Tanggal 12. Tanggal 12 bulan Februari. Nanti teman-teman daftarnya silahkan ke sini, biayanya suka-suka. Ya. Mau kasih saya 2 miliar boleh, mau kasih saya 2 juta boleh, mau kasih saya berapapun bebas. Jamnya di jam 7. Ya, di jam 7 nanti kita sudah mulai ada pemahaman-pemahaman tentang materi meditasi, lalu meditasinya paling cuma sekitar 30 menit selesai. Gitu. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita tutup nih, ada pesan apa untuk teman-teman kita di TikTok pada siang hari ini, Om? Oke, jadi pesan ini saya ambil dari beberapa saya ketemu dengan orang-orang di akhir ini, yang ketemu baik online maupun offline. Ada satu hal garis benang merah yang perlu saya sampaikan buat teman-teman. Ada banyak orang yang pengen benar-benar hidupnya berubah. Tetapi saya melihat ada satu sisi yang lemah adalah niat. Niatnya ternyata nggak serius, niatnya ternyata nggak sungguh-sungguh. Jadi contoh, saya berada dalam komunitas waktu itu sedang live bareng-bareng gitu ya. Secara kemampuan ada gitu. Tapi mohon maaf nih, saya bukan dalam bahasa marketing ya. Beli buku panduan ini tidak mau, belum beli gitu loh. Bahkan ada yang beli belum baca, bahkan ada yang baca pun tidak memaknai betul-betul. Nah, penekanan saya gini. Kalau teman-teman mau berubah, seberapa niat serius untuk berubah? Nah, ini yang perlu teman-teman evaluasi, gali lagi. Jangan hanya kecanduan untuk belajar, untuk informasi, untuk kumpul mendapatkan angin-angin surga dan lain sebagainya. Tetapi seberapa niat Anda untuk menggapai, untuk praktek, untuk menjalankan. Karena ini yang masih lemah di beberapa orang yang saya temui akhir-akhir ini. Mereka sangat serius, sangat semangat menceritakan masalah. Begitu ada jalan solusi, niat untuk melampaui itu masih kurang. Jadi teman-teman yang saat ini belum berada di posisi ideal, coba evaluasi niat. Niat digambarkan juga seberapa action Anda. Nggak harus beli buku saya, nggak harus ikut kelas saya. Di luar sana banyak sekali, tapi teman-teman tolong jangan hanya sekedar angan-angan, tapi niat Anda diwujudkan dalam praktek nyata gitu. Oke, terima kasih Om Bimo yang sudah berbagi ilmu padi, ilmu emas, ilmu dolar, dan ilmu-ilmu lainnya ya, kecuali ilmu hitam ya. Terima kasih Om Bimo pada siang hari sudah meluangkan waktu padahal sibuk ya. Nah, teman-teman semuanya, jika Mei ada salah kata di siang hari ini, Mei mohon maaf. Nah, sebelum Mei undur diri, ada satu pertanyaan nih, Om. Yang belum tahu cara ordernya, itu ada di platform mana aja nih, Om? Oke, jadi teman-teman bisa order di chat ini bisa. Ya, ini ada 821, ini 716, BB ini 88. Teman-teman screenshot dulu layarnya. Nanti kalau ini diupload di YT, nanti ada deskripsi di bawah. Teman-teman juga bisa masuk ke profil, itu juga bisa. Nanti di situ juga ada. Di platform Orange juga ada, teman-teman di sana juga tinggal ketik aja buku Repent, nanti di sana ada. Kenapa judulnya Repent? Ini ada pertanyaan pengulangan.
ada di dalam buku ini. Kenapa saya kasih judul Repent ya? Karena penjelasannya agak panjang gitu. Nah, begitu teman-teman, ada di toko Oren dan juga TikTok Shop ya. Bagi yang mau check out, segera di check out karena ini udah terjual banyak banget. Nah, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Om Bimo pada siang Sama-sama, hari Mai. ini. See you next time teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat jumpa. Ya. Oke, di next bye-bye.